Well, hello Firm Talkers, kembali bersama host tercinta kalian, Lutfio Dava. Seperti biasa, panggil aja gue Vio. Jadi DreamWorks dan Universal Studios baru aja merilis sebuah live action yang diangkat atau diadaptasi dari salah satu kartun atau animasi yang menurut gue terbaik sepanjang masa. Animasi yang dikeluarin sama DreamWorks. Untuk kalian para Gen Z yang sama seperti gue dan juga teruntuk para milenial, gue yakin kalian semua pasti tumbuh besar dengan ditemani oleh animasi-animasinya Pixar, Disney, dan juga DreamWorks. Dan gue yakin juga lah kalian semua pasti sudah hampir menonton semua animasi-animasi keluaran mereka, terutama DreamWorks kayak Shrek, Turbo, Madagascar, Puss in Boots, The Croods. Itu semua animasi-animasi yang pasti kalian ingat gitu, pasti kalian memorable dengan itu gitu. Karena gue sendiri pun ya masih sangat-sangat teringat dengan animasi-animasi itu gitu. Animasi yang menemani tumbuh kembang gue, yang menemani masa kecil gue. Dan 100% kalian para Gen Z, gue yakin sama kayak gue tumbuh dengan itu gitu. Apalagi Kung Fu Panda, itu yang udah khas banget. Kung Fu Panda itu pasti kalian nggak mungkin lah nggak pernah nonton. Nah, salah satu animasi keluaran DreamWorks yang mau gue bahas kali ini adalah How to Train Your Dragon. Salah satu animasi yang bisa gue bilang mungkin terbaik sepanjang masa. Kenapa How to Train Your Dragon ini menjadi salah satu animasi terbaik sepanjang masa menurut gue? Karena ketika gue menonton How to Train Your Dragon ini, dan bukan cuma sekali tapi berkali-kali, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, mungkin bahkan lebih, animasi ini tuh masih bisa menyentuh perasaan gue gitu. Dengan aksi-aksi heroiknya Hiccup, hubungan atau bondingnya Hiccup dengan Toothless, kemudian soundtracknya yang khas banget itu. Ketika lo menonton How to Train Your Dragon, pasti yang terngiang-ngiang di kepala lu adalah soundtracknya kan. Alright, bud. We're gonna take this nice. Ketika adegan-adegan epic dimulai, atau dia baru misalnya belajar menerbangkan naga, di situ tuh soundtracknya bikin perasaan kita tuh tambah ngena gitu. Pas si Hiccup naik naga tuh langsung kan soundtracknya muncul, ketika scene itu muncul dan berkali-kali gue nonton, nggak pernah gagal bisa bikin gue berkaca-kaca. Dan itu selalu terjadi setiap gue menonton How to Train Your Dragon ini. Mulai dari 1, 2, kalau yang ketiga ya biasa aja lah, tapi masih bagus juga. Walaupun tetap bagi gue yang paling bagus itu 1 sama 2. Nah, tahun ini gue seneng banget karena mereka akhirnya mengeluarkan live action dari How to Train Your Dragon. Jadi ketika trailernya muncul, posternya muncul, di situ gue udah excited banget untuk nonton film ini gitu. Karena memang ini tuh diangkat dari salah satu animasi favorit gue. Walaupun animasi DreamWorks yang lain juga tetap memorable di pikiran gue gitu ya, di ingatan gue, kayak Kung Fu Panda itu gue masih inget banget lah. Maksudnya bener-bener menemani masa kecil gue lah, gue nonton Kung Fu Panda tuh di bioskop. Tapi tetap bagi gue animasi dari DreamWorks yang terbaik adalah How to Train Your Dragon, no debat. Dan itu tidak terbantahkan. Kalau lu berpendapat ada yang lebih bagus dari ini ya silahkan. Tapi bagi gue number one How to Train Your Dragon. Makanya ketika live actionnya ini muncul, gue seneng banget. Ya walaupun sebenarnya waktu awal-awal muncul, gue agak pesimis sih ya. Ada yang bilang mirip ikan lele lah. Dan gue lihat trailernya juga kayaknya kurang meyakinkan gitu. Tapi gue tetap excited. Tapi di satu sisi gue merasa, kok dari trailernya ini kurang meyakinkan gitu. Tapi pada akhirnya gue memutuskan untuk tetap menonton live actionnya. Dan gue masuk ke bioskop ya. Mulai dari gue berangkat ke bioskopnya, beli tiket, sampai gue masuk ke teater bioskopnya, itu gue dipenuhi dengan rasa excited. Akhirnya salah satu animasi favorit gue dibuatkan live actionnya. Dan gue sangat berharap kalau live actionnya itu bisa sebagus dan sengena animasinya. Tapi walaupun gue datang ke bioskop dengan rasa excited, dengan rasa bangga, menggebu-gebu, gue tetap mengontrol ekspektasi gue di batas normal gitu, tidak terlalu tinggi. Karena gue takut kecewa gitu dengan live action yang udah. Lu lihat berapa banyak live action dari Disney yang gagal. Nah, itulah yang bikin gue agak pesimis gitu sama live action ini gitu. Tapi untungnya sebelum live action How to Train Your Dragon ini rilis, muncul duluan Lilo and Stitch dari Disney. Nah, ini yang bikin gue agak optimis nih.
karena gue melihat Lilo and Stitch itu cukup bagus dan juga menurut gue sesuai lah sama animasinya gitu ya, walaupun ada sedikit-sedikit perombakan ya karena wajar aja live action kan. Makanya ketika gue menonton live action How to Train Your Dragon ini, gue cukup optimis gitu setelah melihat Lilo and Stitch. Dan ya pada akhirnya gue nonton juga live actionnya ya di IMAX. Di IMAX tuh bikin pengalaman nontonnya tuh bener-bener beda gitu. Terutama How to Train Your Dragon ini lu wajib banget nonton di IMAX karena layarnya yang super besar, audionya yang begitu bagus, itu bikin pengalaman nonton How to Train Your Dragon tambah luas gitu sudut pandang lu. Lu bener-bener ikut dibawa ke dunianya How to Train Your Dragon, ke Berg ya, ke Berg. Kalau logat Norwegianya Berg, ke Berg. Dan CGI naganya nih ya, naga-naganya itu terlihat megah kalau lu nonton di IMAX. Tapi kalau lu nonton di layar bioskop biasa, itu akan kepotong, pengalaman nonton lu akan berkurang. Tapi ya terserah sih, itu semua balik lagi ke lu. Cuman gue saranin untuk nonton di IMAX. Oke, kita kembali lagi ke filmnya. Nah, live action How to Train Your Dragon ini ceritanya tuh plek-ketiplek sama percis kayak di animasinya, meskipun di beberapa adegan itu ada penambahan-penambahan yang mungkin harus disesuaikan lagi kali ya untuk kebutuhan live action. Karena kan nggak mungkin nih kalau kita bener-bener ikutin sama banget kayak di animasinya, susah juga gitu. Karena yang namanya live action ya butuh dibuat senatural mungkin, serealistis mungkin gitu. Nah, untuk karakter-karakter yang ada di live actionnya ini tuh terdapat sedikit atau mungkin agak banyak perubahan gitu ya. Mulai dari si Hiccup-nya, si Astrid, Rafnat dan Tafnat, Gobber. Ya nggak mungkin kan seakurat itu kayak di animasinya kan. Jadi ya tentunya ada sedikit penyesuaian lah. Maksudnya penyesuaian ya aktornya nggak bakal bisa bener-bener dibikin semirip itu kayak di animasi ya. Tapi menurut gua karakter Hiccup di sini cukup cocok lah. Walaupun di live actionnya ini karakter si Hiccup ini tidak terlalu kelihatan lemah kayak di animasinya gitu. Malah gue bilang badannya ini kurang kurus. Untuk karakter Hiccup yang jadi kritikan gue tuh badannya si Hiccup ini nggak sekurus yang di animasinya gitu. Ya walaupun menyesuaikan kebutuhan live action sih ya biar kelihatan natural. Tapi bagi gue di sini Hiccup-nya tidak terlihat selemah di animasinya gitu. Kan kalau di animasi digambarkan kalau Hiccup ini tuh seorang Viking yang lemah, beda daripada yang lain gitu. Tapi itulah yang membedakan dia. Itulah yang menjadikan dia karakter utama. Dia nggak sekuat Viking lain, dia tidak se-strong atau seterampil Viking lain, tapi dia memiliki value yang berbeda yang mungkin gak dimiliki sama semua orang gitu. Kayak misalnya dia tuh quiet handy lah gitu, dia tuh pandai membuat barang-barang atau alat-alat untuk kebutuhan Viking gitu, mulai dari senjata, itu pokoknya yang kerajinan-kerajinan tangan gitu si Hiccup nih bisa banget kreatif. Nah selain itu hatinya si Hiccup nih beda sama Viking lain gitu, hatinya lebih lembut, lebih friendly, jiwa pemimpinnya tuh beda gitu. Jiwanya Hiccup nih beda sama Viking lain. Makanya itulah yang membuat si Hiccup di animasi ini tuh salah satu well written character. Walaupun dia terlihat kurus ya, dia terlihat lemah, tapi dia punya value yang lain gitu. Nah sedangkan di live actionnya ini si Hiccup ini tuh nggak kelihatan selemah itu gitu, nggak kelihatan setidak berdaya itu gitu. Malah gue bilang badannya tuh cukup proporsional, cukup tinggi, dan dia tuh tingginya lebih dari Astrid. Kalau di animasinya kan si Hiccup sama Astrid tingginya setara nih, ya kan? Cuman memang badannya tuh lebih berisi si Astrid. Makanya si Astrid di animasinya tuh kayak bener-bener warrior lah, kayak bener-bener pejuang yang memang terampil gitu, yang berbakat lebih-lebih dari Hiccup walaupun dia cewek gitu ya. Tapi di sini malah si Astridnya lebih pendek dari si Hiccup-nya. Terus badannya Hiccup juga bisa dibilang proporsional lah, nggak kurus gitu, nggak kelihatan lemah gitu. Ya walaupun tapi masih oke sih, aktingnya oke. Terus juga perannya juga masih masuk. Cuman ya itu tadi aja kritikan gue soal Hiccup ini. Nah kalau si Astridnya ini totally different dari animasinya. Kalau di animasinya dia itu berambut pirang dan kuncirnya cuma satu, kalau di live actionnya ini dia tuh berambut coklat gitu ya, tidak blonde, berambut hitam atau coklat gitu, gue lupa. Dan kuncirnya pun dua gitu. Dari kostumnya juga beda. Terus juga secara acting bagi gue Astrid ini biasa aja sih. Untuk scene-scene tertentu yang perlu banget memainkan ekspresi wajah yang emosional dirasakan sama si Astrid ini harus terlihat. Nah si Astrid live action ini tuh menurut gua sedikit memaksakan gitu dalam emosionalnya, dalam ekspresinya gitu. Kurang se-ekspresif kayak di animasinya. Kayak pas dia lagi digantung sama si Toothless tuh ya kan di atas pohon. Nah kalau di live actionnya ini di atas tebing. Nah di live actionnya tuh si Astrid ini kurang berasa ngeri-ngeri gimana gitu karena mau jatuh kan. Kalau di animasinya itu si Astridnya nih bener-bener ya kayak orang panik gitu, mau dijatuhin gitu, kayak orang takutan. Tapi kalau di live actionnya
kayak ekspresinya tuh kurang dapet gitu. Tapi ya masih oke lah, nggak sampai yang mengganggu banget gitu. Ngomong-ngomong soal yang mengganggu banget, ada satu karakter yang bener-bener di sini tuh mengganggu gue banget. Kalian bisa tebak siapa karakternya? Jawabannya adalah Rafnat. Rafnat itu yang karakternya tuh kembar gitu. Tafnat sama Rafnat. Tafnat ini yang cowok, Rafnat ini yang cewek. Nah, karakter yang ceweknya ini nih, si Rafnatnya ini nih, mengganggu gue banget. Karena kan kalau di animasinya Tafnat sama Rafnat ini kan dia kembar, ya kan? Kembarnya tuh ya bener-bener kembar banget, mukanya sama banget, sama-sama kurus juga badannya. Nah, sedangkan di live actionnya ini, si Rafnatnya ini, si ceweknya ini tuh gendut. Gue bukannya rasis, bukan ya, bukannya body shaming, bukan. Tapi tolonglah, ini tuh jauh banget, anjir, nggak cocok. Di animasinya itu si Rafnat ini kurus, Tafnat sama Rafnat ini dua-duanya kurus gitu. Sedangkan di live actionnya si cowoknya kurus, oke, akurat, masuk. Si ceweknya ini, si Rafnat ini gendut gitu. Sekali lagi gue bukan body shaming, tapi tolonglah cari yang lebih sesuai gitu. Ya mungkin susah ya, tapi menurut gua ya lu harus effort lah gitu untuk mencari yang benar-benar sesuai. Walaupun bukan cuman dia ya yang nggak sesuai ya, ada lagi tuh kayak si tetuah yang ada di animasinya tuh yang bawa tongkat, itu tuh nggak sesuai juga di live actionnya. Tapi masih oke, karena si tetuah ini tuh karakter sampingan yang tidak sepenting Rafnat sama Tafnat ini gitu. Nah, karakter yang menurut gua paling sesuai di animasi sama live actionnya itu adalah Stoik. Bapaknya Hiccup, Stoik the Great. Itu tuh bener-bener sesuai banget dari gerak-geriknya, kostumnya, jenggotnya ya kan, suaranya, kostumnya itu udah sesuai banget, bener-bener percis kayak di animasinya. Dan setelah gue nonton live actionnya, gue tahu sih kenapa bisa seakurat itu, kenapa bisa sesuai itu. Ya karena yang memerankan Stoik di live actionnya ini, yang mengisi suara di animasinya, which is Gerard Butler. Nah, Gerard Butler ini tuh salah satu aktor papan atas yang sudah pasti aktingnya juga oke. Literally fill his boots to fight those dragons. I had the opportunity to live and breathe Stoic. Stoic the best. It's for real. Don. Tapi selain aktingnya si Gerard Butler, memang terlihat juga sih produksinya ini tuh niat gitu. Mulai dari kostumnya, set lokasinya, rumah-rumah Vikingnya, itu tuh percis kayak di animasinya gitu. Draw or paint or even create in a computer, but to be able to build it and with the attention to craftsmanship and the love that goes into every detail. Nah, balik lagi ke aktingnya si Gerard Butler. Si Gerard Butler ini tuh bener-bener bisa bikin suara yang sama percis kayak di animasinya gitu untuk karakter Stoik ini. Rasa nostalgia akan muncul ketika lu melihat si Stoik di live actionnya ini gitu. Suaranya yang khas itu, yang serak-serak bahasa itu di live actionnya ini juga percis banget. They killed hundreds of us. They've killed hundreds of us. Terus juga dari actionnya dia ya, logatnya dia ya, logat-logat Norwegia. I followed orders, right? I worked hard because I believed in what a Viking could do. Crush mountains, level forests, tame seas. I knew what I was, what I had to become. Nah, itu tuh bener-bener sesuai banget dari cara dia mengucapkan nama desanya gitu. Bukan Berg, tapi Berg. Berg. We are the warriors of Berg. Jago banget emang nih si Gerard Butler dari animasi dibawa ke live action. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi naganya nih ya, dari sisi si Toothless-nya ini ya, kan si Toothless sama Hiccup ini kan dia tuh kan makhluk jangkar ya kan, atau pemeran utama di universe-nya How to Train Your Dragon ini ya. Jadi karakter Hiccup dan Toothless ini tuh bener-bener penting gitu, terutama dari bondingnya mereka. Nah, kalau di animasinya ini bisa bikin penontonnya, terutama gua gitu ya, nyentuh banget dari bondingnya mereka berdua nih, dari hubungannya mereka berdua. Happy to see you too. Apakah di live actionnya juga sama? Dan ya untungnya masih sama ya, bondingnya mereka berdua ini tuh masih kerasa juga gitu, feelingnya tuh masih dapet juga gitu, masih menyentuh. A lot of the stuff we're looking at is Tapi mungkin bagi yang udah menonton animasinya tuh di live actionnya ini, bondingnya Hiccup sama Toothless ini tuh tipis-tipis aja lah kerasanya lah, nggak sampai yang bikin netes gitu. Yang tadi gue bilang mungkin berkaca-kaca aja, tapi kalau sampai netes kayaknya enggak deh gitu. Hal kayak gini tuh bisa terjadi karena di live actionnya ini ekspresinya si Toothless itu tuh tidak seekspresif di animasinya. Kalau di animasinya si Toothless itu begitu ekspresif ya, mukanya itu ekspresif banget kan. Nah, ekspresinya itulah yang bikin
hubungan Hiccup sama Toothless ini jadi lebih terasa real, lebih terbawa. Karena memang di universe-nya How to Train Your Dragon ini, ekspresi dari para naganya itu, terutama Toothless, itu tuh sangat-sangat penting gitu. Karena kan naganya ini tidak bisa berdialog. Maka dari itu si naga-naganya ini, terutama si Toothless, itu berdialog, berbicara, mengungkapkan perasaan lewat ekspresinya mereka gitu loh. Di animasinya ini naganya tuh begitu ekspresif, terutama si Toothless ya. Jadi ketika kita melihat ekspresinya Toothless, kita bisa tahu oh si Toothless lagi sedih, lagi ingin melindungi si Hiccup, lagi merasa khawatir, lagi seneng. Itu tuh semuanya bentuk dialognya si Toothless gitu, bentuk dialognya naga-naga ini. Nah tapi kalau di live actionnya, karena memang kebutuhan live action gitu ya, dibuat serealistis mungkin, senatural mungkin, jadi si naganya ini tuh kurang ekspresif, kurang bercerita lewat ekspresinya gitu. Jadi ya di live actionnya ini nggak akan sebaper di animasinya gitu, nggak akan sengena di animasinya. Tapi buat lulu orang yang belum pernah nonton animasinya dan langsung nonton live actionnya, gue yakin 100% lu akan bilang ini bagus, baper, ngena, dan itu wajar, nggak salah kalau lu belum nonton animasinya. Tapi ketika lu udah menonton animasinya, lu pasti sama kayak gue, akan merasa kalau animasinya ini lebih ngena dari live actionnya. Walaupun live actionnya juga nggak jelek ya, tetap bagus loh, gue nggak bilang jelek, tetap bagus. Nah kenapa gue bisa yakin banget, kenapa gue bisa pede banget kalau buat lulu orang yang belum nonton animasinya langsung nonton live actionnya akan bisa tetap baper gitu, akan bisa tetap ngena. Karena waktu pas gue nonton live actionnya ini, gue nonton sama pacar gue, karena pacar gue ini tuh belum pernah nonton animasinya. Nah bagi dia, ketika dia menonton live actionnya ini tanpa intervensi dari animasinya, bagi dia tetap ngena gitu, tetap berasa, tetap lucu Toothless-nya. Tapi bagi gue yang udah cinta banget sama animasinya, ya tentu akan lebih memilih animasinya lah untuk bondingnya Toothless sama Hiccup ini gitu ya. Terus juga selain masalah ekspresinya si Toothless ini, gue lihat desainnya si Toothless ini juga beda dari animasinya gitu. Mungkin kalau dilihat sekilas nggak akan sebeda itu, tapi kalau diperhatikan lebih detail lagi, itu tuh akan kelihatan bedanya gitu loh. Mulai dari warnanya, nih yang paling basic warnanya dulu deh. Di live actionnya ya tetap warna hitam gitu ya, cuman hitamnya tuh nggak sekeren kayak di animasinya gitu. Kalau di animasinya kan hitamnya bener-bener hitam yang pekat, yang gelap gitu, makanya dia dinamakan Night Fury kan, bener-bener nggak kelihatan gitu kalau malam. Sedangkan kalau di live actionnya ini warna hitamnya itu agak-agak sedikit cerah gitu. Terus juga dari siripnya, kalau di animasinya tuh lebih tajam-tajam gitu, lebih menonjol, tapi kalau di live actionnya tuh menonjolnya tuh lebih halus gitu, terutama di sirip belakangnya Toothless. Siripnya dia yaitu yang di belakang, apa namanya, di belakang sayapnya gitu, bukan yang di buntut, tapi yang di belakang sayapnya. Nah kalau di animasinya itu, siripnya itu tuh, sirip yang di belakangnya ini jaraknya tuh deket sama sayap. Sedangkan kalau di live actionnya, jarak sirip sama sayapnya itu agak jauh gitu. Sampai segitu detailnya gue tahu tentang si Toothless ini, karena memang gue benar-benar suka How to Train Your Dragon. Ketika gue menonton live actionnya ini, tanpa effort, tanpa harus benar-benar diteliti, gue udah banyak melihat perbedaan gitu. Dan yang paling kelihatan jelas beda mencolok ya dari scene-scene-nya gitu. Kalau di live actionnya ini tuh ada scene-scene yang diubah atau ditambahkan. Kayak pas scene si Stoic ini tuh ngajak warganya untuk mendatangi sarang naga itu ya, yang di kabut itu tuh, yang dia mencari sarang naga. Nah di animasinya itu kan si Stoic kan ngajak warganya, awalnya warganya nolak nih, ya kan, karena dia udah putus asa nih mereka warganya. Akhirnya si Stoic bercanda tuh supaya warganya mau ikut. Dia bilang sama warganya, kalau lu nggak mau ikut ya lu ngurus si Hiccup gitu kan, si Hiccup yang beban ini gitu. Nah itu bercandaannya masuk gitu kalau di animasinya. Sedangkan kalau di live actionnya ini tuh banyak bercandaan-bercandaan yang rasanya tuh kurang masuk gitu, kurang ngena jokesnya. Karena memang ya agak nggak cocok juga sih jokes animasi dibawa ke live action, memang tidak kelihatan natural gitu ya. Tapi ya oke lah, nggak masalah itu. Terus juga dari scene ketika si Hiccup ini baru selesai mengendarai Toothless ya, latihan mengendarai Toothless. Nah si Hiccup kan duduk tuh nyenderan di Toothless. Di situ kan ada naga-naga kecil yang mau ikut makan kan, dikasih lah sama Hiccup ikan gitu kan. Dan akhirnya naga-naga kecil ini tuh nyenderan tuh di Hiccup. Nah kalau di live actionnya tuh nggak ada, dihilangin. Kalau dari sisi teknis, sinematografi, CGI, scoring musik, semua aman lah ya, aman terkendali. Cuma paling CGI-nya yang menjadi perhatian gue tuh ya, yang menjadi PR gue
adalah ketika scene si Astrid ini digantung di tebing sama Hiccup sama Toothless gitu. Ketika kamera menyorot tebing sama air laut pas si Astrid ini digantung di tebing itu kelihatan sekilas kalau itu CGI gitu, air lautnya tuh berasa CGI, tapi oke lah karena cuma sekilas ya. Kalau sisanya aman lah, gue nggak ada masalah. Pokoknya di live actionnya ini ya, world buildingnya bener-bener cakep, megah, terutama kalau lu nonton di IMAX. Bergnya ini, Bergnya ini tuh desanya terlihat lebih lebih megah, lebih realistik. Overall live actionnya ini tuh masih sangat cukup bagus untuk dinikmati, bahkan dengan budget yang tidak terlalu besar sekalipun. Budgetnya itu tuh cuma sekitar 150 juta US dollar. Dengan budget yang tidak sebesar live actionnya Disney, How to Train Your Dragon ini tuh udah bagus banget, udah cakep banget, sangat-sangat bisa untuk dinikmati untuk lo para pencinta How to Train Your Dragon, dan untuk lo yang belum tahu How to Train Your Dragon pun sama, lu sangat bisa menikmati film ini. Dan sekali lagi gue saranin untuk menikmati film ini di IMAX karena bener-bener terasa megah, naganya bener-bener terasa gede, world buildingnya terasa luas. Pokoknya How to Train Your Dragon live action ini masih oke banget lah, walaupun bagi pencinta animasinya masih banyak PR, terutama yang paling mengganggu itu ya, paling mengganggu buat gue, PR-nya itu paling besar di ekspresi naganya. Si Toothless-nya ini kurang ekspresif gitu. Pada akhirnya How to Train Your Dragon live action ini bisa gue kasih skor di angka 8,5/10. Masih sangat-sangat bisa untuk dinikmati. Untuk lo semua yang udah nonton, terutama Gen Z dan milenial, coba silakan tuliskan di kolom komentar bagaimana perasaan kalian, bagaimana pendapat kalian setelah menonton How to Train Your Dragon live action ini. Apakah menurut kalian lebih baik versi animasinya, atau lebih baik versi live actionnya, atau dua-duanya bagus, atau masih banyak hal yang perlu diperbaiki lagi menurut lu? Silakan berdiskusi di kolom komentar. Oke, sekian review dari Frame Talks kali ini. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye.